Halo guys, selamat siang. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Pasti dalam keadaan baik, sehat. Saya yakin dan percaya di liburan ini tetap kita lebih semangat lagi untuk belajar, untuk mengerjakan PR, untuk lebih semangat lah. Yang penting kita tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, tetap menjalankan setiap tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Oke, sebelum saya akan share beberapa hal yang saya bagikan kepada teman-teman terkait dengan materi teologi sistematika yang pertama. Dalam minggu ini saya sudah pelajari mengenai beberapa pewahyuan dan saya akan bagikan ya seberapa yang saya dapat ya seberapa yang saya paham tentang materi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hesti Martalinagia. Saya sekarang sudah semester 4 dan posisi saya sekarang lagi di asrama coy, di asrama, dan pemandangannya kurang menarik karena ya di sini juga ruangannya luas dan lebih senang gitu. Oke, saat ini saya akan share beberapa arti dari pewahyuan yang sudah kami pelajari, bahkan yang sudah saya pahami sendiri, bahwa pewahyuan ada dua golongan yang terdiri dari dua golongan. Yang pertama yaitu pewahyuan umum, yang dimana pewahyuan umum merupakan bahwa Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya, melalui alam semesta, di mana kita bisa melihat bahwa semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini, seluruh yang ada di alam semesta ini itu menandakan bahwa adanya Allah. Kita yakin dan percaya bahwa adanya Allah dengan kita bisa melihat semua apa yang Tuhan ciptakan melalui alam semesta. Dan pewahyuan umum ini tidak menuntut kita pada keselamatan. Nah, itu yang mungkin saya sudah pahami dan bagikan kepada teman bahwa kita harus mengerti dulu apa definisi tentang pewahyuan umum ini. Dan kemudian pewahyuan khusus, yaitu pewahyuan khusus yang merupakan bahwa Allah menyatakan dirinya melalui karya penebusannya. Melalui apa? Yaitu melalui Alkitab dan juga melalui Yesus Kristus. Karena melalui Yesus Kristus kita diselamatkan oleh karena kematian, oleh karena pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan pewahyuan khusus ini menuntut kita pada keselamatan. Oke, saya lanjutkan beberapa dari materi tentang pandangan atau buah pikiran dari beberapa teolog yang mendefinisikan tentang teori-teori yang mereka pahami tentang pewahyuan ini. Dan beberapa teori ini saya akan share kepada teman-teman. Saya mulai dari teori yang pertama, yaitu teori inspirasi. Nah, teori inspirasi ini penulis memiliki pandangan bahwa penulis memiliki suatu perspektif, yaitu super kepada kebenaran moral dan agama. Jadi dia lebih ke arah moral dan lebih kepada karakter yang secara natural. Nah, jadi teori intuisi ini juga bisa dikatakan dengan istilah lain yaitu teori natural. Nah, kemudian teori konseptual ini adalah teori yang menuliskan bahwa konsep dari pewahyuan atau Alkitab itu sendiri dari Allah, ya. Bahwa konsep itu dari Allah sendiri yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk menulis pewahyuan dan Alkitab itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa konseptual itu diinspirasikan langsung oleh Allah sendiri. Nah, kemudian dari teori berikutnya itu teori inspirasi bertingkat. Nah, di sini juga kita belajar bahwa teori ini menjelaskan tentang adanya otoritas yang lebih utama dalam Alkitab. Contohnya, Taurat atau kitab Taurat dalam perjanjian baru lebih berotoritas dibanding dengan perjanjian lama. Nah, ini kan teori yang dari teolog ini menyatakan berdasarkan dari pandangan atau pemikirannya terkait dengan Alkitab sendiri memiliki kualitas yang terkhusus. Nah, tadi yang saya katakan yaitu contohnya seperti
Taurat lebih berotoritas dibanding dari Perjanjian Baru. Kemudian teori dikte. Nah, teori dikte ini juga mengatakan bahwa bahwa Allah yang mendikte untuk menuliskan pewahyuan atau Alkitab itu sendiri. Nah, kemudian teori apa lagi ya? Oh ya, teori dinamis. Nah, saya di sini ada pengertiannya bahwa teori dinamis itu salah satu hal iman dan perbuatan. Alkitab itu tidak salah. Alkitab tidak salah dalam hal iman dan perbuatan. Itu mengatakan teori dinamis. Dan sedangkan yang terakhir ini adalah teori kasih karunia. Nah, di sini teori berpandangan bahwa teori kasih karunia itu bahwa Alkitab itu sendiri yang Alkitab itu sendiri adalah Roh Kudus yang menyatakan pengetahuan tentang Allah. Nah, secara khusus dari teori kasih karunia ini lebih spesifik sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya bahwa teori ini menyatakan bahwa Alkitab itu sendiri yang menuliskan yang Alkitab itu sendiri yang menuliskan tentang Allah melalui Roh Kudus. Nah, melalui Roh Kudus ini yang menarik karena Roh Kudus yang bisa memampukan kita, menolong kita memahami, bahkan menginspirasikan kita untuk bisa lebih mengerti apa yang Tuhan bicarakan dalam firman-Nya dalam Alkitab dan mengetahui tentang kehendak Allah. Jadi beberapa dari teori-teori ini mungkin saudara-saudara bisa cari di rumah lebih luas lagi apa yang lebih menarik dan apa yang lebih saudara-saudara pahami tentang teori ini tadi. Yang lebih saya setuju di teori yang terakhir, yaitu teori kasih karunia, karena Alkitab itu sendiri yang dari Roh Kudus yang menyatakan pengetahuan tentang Allah. Oke, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan, yang saya share buat kita semua. Dan jika ada kesalahan dan kekurangan bisa dipahami ya, diperbaiki kembali, karena kita ini masih dalam proses belajar dan belajar lebih giat lagi. Oke, terima kasih yang bisa saya bagikan, yang ini menjadi motivasi dan menjadi berkat buat kita semua. Oke, tetap semangat. God bless you, Tuhan